Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 13 September 2022. Dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan. Salam damai sejahtera. Baiklah, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam pertama Samuel pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-27. Sampai dengan ayatnya yang ke-28. Dan saya akan membacakan bagi kita secara khusus ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-8. Beginilah bunyi firman Allah. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pertama Samuel pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-28 memuat kisah hidup dari sebuah keluarga. Dalam hal ini adalah keluarga Elkana. Kisah ini begitu memprihatinkan kalau kita memperhatikannya secara seksama. Karena ada dua perkara kehidupan yang sesungguhnya dihadirkan dalam kisah ini yang amat menyedihkan dan memprihatinkan kehidupan kita sebagai umat percaya. Yang pertama adalah bahwa Elkana sebagai kepala keluarga, sebagai sang suami, berkata lain dan berbuat lain di dalam hidupnya. Coba kita perhatikan pada ayatnya yang ke-8 dari bacaan firman Allah tadi. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Di sini Elkana sebagai seorang suami sedang menyampaikan perasaan dan isi hatinya kepada istrinya yang pertama, yakni Hana, yang saat itu sedang ada dalam satu kesedihan yang amat dalam karena disakiti oleh madunya atau disakiti oleh istri kedua dari Elkana. Kalau kita perhatikan bagian ini, Elkana justru berkata bahwa apakah
bahwa dirinya jauh lebih berharga daripada 10 anak laki-laki. Ini tentu sebuah pernyataan yang amat berbeda dari perilaku dan tindakan yang sedang dijalani oleh Elkana. Sebab bagaimana mungkin dia mengatakan dirinya jauh lebih berharga daripada 10 anak laki-laki untuk istrinya. Tapi mengapa dia berkeputusan untuk menikahi 2 perempuan? Mengapa dia harus menikah dengan Penina? Kalau memang dia benar-benar mengasihi istrinya Hana, mengapa dia harus menghadirkan seorang madu untuk menyakiti istrinya yang pertama? Bukankah dia telah berkata bahwa bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ini mau mengingatkan kepada kita sebuah gambaran bahwa manusia sering berkata lain, berpikir lain, tapi bertindak dan berbuat lain di dalam kehidupan ini. Ini adalah sebuah sandiwara dalam kehidupan manusia. Perilaku ini kita berharap tidak lagi menjadi perilaku hidup dari setiap rumah tangga Kristen. Sebab jika itu yang terjadi, maka kita sedang mendatangkan penderitaan bagi diri kita maupun bagi orang-orang yang kita kasihi di dalam rumah tangga kita. Sekali lagi, jangan pernah berkata lain dan berbuat lain di dalam kehidupan kita. Ini hal pertama yang kita belajar dari kehidupan rumah tangga Elkana, bahwa rumah tangga itu penuh dengan linangan air mata oleh salah satu anggota keluarga, oleh seorang istri, lantaran karena suami berkata lain dan berbuat lain, bertindak lain di dalam hidupnya. Hal yang kedua, kita juga belajar dari cerita ini bahwa ternyata sesama perempuan saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Kita coba perhatikan di sini. Penina sesungguhnya dia sudah tahu bahwa Elkana adalah satu laki-laki yang telah beristri, yang telah berumah tangga, tetapi dia masih membiarkan dirinya untuk menjadi bagian dari kehidupan laki-laki yang satu ini, yakni Elkana. Ini adalah sebuah keputusan yang akhirnya mendatangkan penderitaan dan yang membuat rumah tangga itu menjadi tidak damai, karena di dalamnya terdengar tangisan, keluhan, dan rasa sakit hati yang dalam bagi hidup bersama. Kalau demikian, ini sebuah pelajaran berharga yang perlu kita perhatikan dengan baik. Sebagai sesama perempuan, hendaknya jangan bertindak dan berkeputusan untuk kemudian saling menyakiti satu terhadap yang lainnya. Keputusan yang telah diambil oleh Penina ternyata untung bagi dirinya, tetapi tidak menjadi keuntungan bagi Hana. Sebab dia yang datang kemudian ternyata membawa penderitaan bagi orang yang sudah lebih dahulu hadir di tengah-tengah kehidupan daripada Elkana. Dengan demikian kita bisa katakan
bahwa Penina senang di atas penderitaan dari Hana. Ini tidak boleh terjadi. Kita tentu berharap bahwa perempuan-perempuan masa kini adalah perempuan-perempuan yang akan mendatangkan suasana damai dan sukacita bagi kehidupan sesama perempuan, bagi kehidupan sebuah keluarga, tapi bukan sebagai perempuan yang hadir untuk senang di atas penderitaan dari orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa Hana adalah pribadi yang beriman. Dia bawa seluruh persoalan hidupnya di kaki Tuhan, karena dia tahu bahwa orang-orang di sekitarnya sudah tidak lagi mengasihi dirinya, tapi dia tahu Tuhan masih terus mengasihi dia dan akan berperkara terhadap pergumulan hidupnya. Dan itulah sebabnya dia membawa pergumulan hidupnya di kaki Tuhan, dan Tuhan telah membuat perkara besar dengan membuat tanda ajaib dalam hidupnya, yakni dia diberi kesempatan untuk bisa mengandung dan melahirkan. Padahal sebelumnya diberitakan bahwa dia adalah seorang perempuan yang mandul, karena rahimnya telah ditutup oleh Tuhan. Dengan demikian kita bisa perhatikan di sini bahwa setiap rumah tangga dengan segala pergumulannya, jika sungguh-sungguh dibawa di kaki Tuhan, Tuhan punya banyak cara dan cara-cara ajaib untuk Tuhan hadirkan untuk memberkati setiap pergumulan kehidupan rumah tangga. Karena itu, mari, pertama, jangan pernah kita berkata lain dan berbuat lain dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, jangan pernah kita senang di atas penderitaan orang lain. Dan yang ketiga, kepada setiap kita yang ada dalam pergumulan dan penderitaan tertentu dalam kehidupan keluarga, kita mesti tahu kepada siapa kita bawa persoalan hidup kita. Kita harus ingat Tuhanlah satu-satunya sebagai tempat kita bergantung dan membawa berbagai pergumulan dan permasalahan hidup kita ke hadirat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus memberkati kami. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, baik yang ada di rumah-rumah sakit maupun di dalam rumah tangga mereka. Tuhan Yesus, tolong dan pilihlah umat-Mu. Biarlah dalam pertolongan-Mu mereka bisa dapat dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian, dan biarlah firman-Mu yang telah kami dengar menolong kami untuk mengubahkan hidup kami lebih baik di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.